فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 163 dari Syarah Ashl Sunnah wa I'tiqaduddin. Ini kalam siapa? Iya, kalam Ibnu Abi Hatim terhadap atas kedua gurunya. Wa yunkirani wat al-kutubi bi ra'yin fi ghairi asar. Dan beliau berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, mengingkari dibuatnya kitab-kitab dengan memakai rasional, bukan memakai asar-asar. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang adalah apa? Mengikuti asar para salaf, bukan sekedar pakai rasio-rasio. Dan tidak pula seperti ucapan sebagian orang yang sudah belajar, kita katakan sudahkah baru, al-muhim lah, sudah belajar beberapa tahun di Damaj, tahu-tahu dia mengejek tulisan sebagian ikhwah. Tatkala di Damaj itu ada ikhwah nulis, karena tengok ya dia sudah usaha, ikhwah sudah usaha, kita hormati, kita muliakan, isinya pun baik, kurang lebih ada beberapa puluh muka surat aja, dilihat-lihat oleh dia, kemudian diejek oleh dia. Kitab apa ini? Cuma menukil ucapan ulama sebelumnya. Saya kalau membuat kitab, saya akan sebutkan pemikiran saya banyak-banyak, dan saya akan menukar syarah Sahih Nawawi, katanya syarah Sahih Muslim. Nggak perlu Nawawi, nggak perlu apa. Kalau sekedar nukil dari ulama terdahulu, mudah kan? Saya akan membuat apa? Kutubus Sittah, syarah Kutubus Sittah, kata dia. Sampai sekarang syarah Arba'in Nawawi pun nggak ada. Sekitar besar mulut aja. Mengejek, kalau tidak mengejek paling tidak kan, oh niatnya baik. Tapi kalau menghina kitabnya para ikhwah, para ulama yang menukilkan pendapat-pendapat ulama terdahulu, asar-asar terdahulu, ini tak layak yang seperti itu. Ujung-ujungnya nggak diberi taufik untuk menulis syarah-syarah yang dia banggakan itu. Padahal inilah penjelasan para salaf. Kitab yang dibuat dengan ra'yu justru ini diingkari. Yang betul adalah memakai asar-asar. Nah, setelah menyebutkan asar baru menyebutkan memang inilah yang betul. Boleh memberikan penjelasan. Seperti misalkan Imam Al-Ajurri, beliau menyebutkan dalil dari Quran wa Sunnah, kemudian asar para sahabat, para tabi'in. Setelah itu beliau bicara, kalau ada pertanyaan begini, jawabannya begini-begini. Baru ra'yunya masuk di situ. Ra'yu yang mengikuti dalil dan asar, bukan ra'yu yang berdiri sendiri. Kita sebutkan di dalam catatan kaki di sini, qala al-mu'allif wafaqahullah, qala al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, siapa yang lebih taat pada Syafi'i? Orang Syafi'iyah ataukah Salafiyun? Kalau disuruh untuk dibanding-bandingkan, ini kita nukilkan kalam Syafi'i. Ra'yi wa madhhabi fi ashabil kalam ayyudrabu bil jarid. Pendapat saya dan madhab saya tentang para ahli kalam yang biasa menulis kitab memakai rasional semata, tidak memakai asar-asar. Mereka dipukuli dengan pelepah kurma, wa yujlasu alal jimal, dan didudukkan di atas onta-onta. Kalau riwayat yang lain keledai-keledai. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail. Diarak, yaitu apa? Digiring, berkeliling di kabilah-kabilah dan keluarga-keluarga. Wa yunada alaihim, dan diserukan terhadap mereka, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah. Ini adalah balasan untuk orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, wa akhadha fil kalam, dan mengambil ilmu kalam. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyatul Auliya, juga Al-Khatib di dalam syaraf Ashabil Hadis, dan ini sahih li ghairi. Fa ahlul kalam la yuflih. Para ahli kalam mereka tidak beruntung. Qala al-Murruzi fi kitabil Qasas al-Qasas. Qasas atau Qasas ya. Qasas mungkin ya karena masdar. Baik. Fa dzakartu dzalika li Abi Abdillah annal Karabisi qal. Saya menyebutkan yang demikian itu, yaitu syubuhat dari Husain Al-Karabisi. Saya ceritakan ini kepada Imam Ahmad.
Dan ini tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai salam marhaban. Oh, ahlan. Ini tidak dikatakan sebagai namimah, jadi batu api, jadi mengadu domba antar ulama, tidak. Karena apa? Karena Husain Al-Karabisi ini ahli kalam dan dia memberikan syubhat kepada murid-muridnya. Maka sebagian murid melaporkan kepada Imam Ahmad, qal lafzi bil Qur'ani makhluk. Yaitu Husain Al-Karabisi mengatakan lafaz saya dengan Quran adalah makhluk. Wa annahu qal, dan dia mengatakan aqul innal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Sesungguhnya saya mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an memang kalamullah bukan makhluk. Min kullil jihad, dari segala arahnya, segala hala, illa anna lafzi bihi makhluk. Hanya saja lafaz saya dengan Quran adalah makhluk. Wa man lam yakun lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa kafir. Barang siapa tidak mengatakan lafaz saya dengan Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Tatkala Imam Ahmad diberitahu ucapan Karabisi ini, faqala Abu Abdillah, Imam Ahmad menjawab, bal huwal kafir, bahkan dialah yang kafir. Menuduh orang lain kafir padahal tuduhannya yang keliru. Kekafiran akan kembali ke dia. Qatalahullah, semoga Allah mengutuk dia. Wa ayyu syai'in qalatil jahmiyah illa hadza. Apa yang dikatakan orang Jahmiyah selain ini? Yaitu tujuannya mengatakan bahwasanya Al-Quran yang saya lafadzkan adalah makhluk, walaupun dengan apa? Bahasa yang diperindah. Wa ma yanfa'uh, dan itu tidak bermanfaat bagi dia dengan bahasa-bahasa yang diperindah itu. Sudah ketahuan inti kalimat dia apa. Wa qad naqadha kalamuhul akhir kalamahul awal. Ucapan dia yang terakhir membatalkan ucapan dia yang pertama. Ucapan dia yang terakhir intinya apa hakikatnya? Meyakini Quran makhluk. Ini membatalkan ucapan dia yang pertama bahwasanya Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Summa qala, selanjutnya Imam Ahmad bertanya, Aish khabaru Abi Tsaur, bagaimana berita tentang Abu Tsaur? Awafaqahu ala hadza, apakah Abu Tsaur menyepakati Husain Al-Karabisi atas ucapan tadi? Qultu qad hajarah, saya menjawab, siapa tadi? Yaitu Al-Murrudhi mengatakan Abu Tsaur memboikot Husain Al-Karabisi. Qal ahsan, Imam Ahmad mengatakan bagus. Kalau kita lihat di dalam kalam-kalam para ulama tentang Abu Tsaur faqih, namun apa? Tidak sebagus para a'immah yang lain. Namun tatkala beliau akidahnya bagus, manhajnya bagus, maka namanya terangkat tinggi. Baik. Sementara Husain Al-Karabisi, demikian pula Haris Al-Muhasibi dikatakan lautan ilmu. Namun tatkala manhajnya rusak, akidahnya rusak, maka dia jatuh. Ini menunjukkan yang terpandang bukan semata-mata masalah fikih, masalah akhlak dan adab. Semuanya penting, namun akar lebih penting. Kalau akar rusak, maka yang lain akan jadi buruk. Baik, daun-daun dan ranting juga akan jadi buruk. Makanya walaupun semuanya penting, akan tetapi akar adalah yang paling penting. Akar wajib diutamakan, walaupun yang lain juga dipelajari. Nah, ini yang terakhir yang kita ambil dari inti pembahasannya. La yufliha ashabul kalam, para ahli kalam tidak akan beruntung, kata Imam Ahmad. Selesai penukilan dari Syiar Alamin Nubala. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah, wa qad raja'a katsirun min a'immatil mutakallimina 'anil kalam. Al-Alama Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan banyak dari para imam ahli kalam rujuk dari ilmu kalam ba'da qidai a'marin madidah, setelah habisnya umur yang panjang, wa amdadin ba'idah, dan masa yang jauh, karena mereka tidak mendengar nasihat para ulama salaf, nasihat Imam Syafi'i menjauhi ilmu kalam, nasihat Abu Yusuf menjauhi ilmu kalam, tapi mereka tidak mau mendengar nasihat tadi. Ya akhirnya memang celaka. Alhamdulillah di akhir hayatnya masih sempat selamat. Faminhum imamul mutakallimin Abul Ma'ali, termasuk dari mereka adalah imam ahli kalam, yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini, Juwaini Shaghir. Kalau Juwaini kabir sudah menasihati anaknya, tapi anaknya mau mencoba dulu. Mencoba akhirnya ya memang apa? Umurnya habis dan menyesal. Faqad haka anhu siqat, para ulama terpercaya telah menceritakan darinya annahu qol, beliau mengatakan laqad khallaitu ahlal islami wa ulumahum, saya telah memisahkan diri, saya telah meninggalkan kaum muslimin dan ilmu-ilmu mereka.
Yarhamukallah. Ya, demi belajar ilmu kalam, demi mengikuti Aristo, Aflato, Archimedes dalam masalah ilahiyat. Padahal mereka tak kenal ilahiyat, tak kenal Allah, orang-orang Yunani itu. Wa raqibtul bahral a'zam, dan saya telah mengarungi lautan yang paling luas, lautan yang tak bertepi. Ilmu kalam namanya apa? Rasional, akal manusia tak ada tepinya. Tak ada tepinya untuk berhayal. Wa ghustu fil ladina hawan, saya menyelam di ilmu yang para kaum muslimin telah melarang dari itu. Kullu dzalika raghbatun fi talabil haq. Itu semua disebabkan karena saya suka untuk mencari kebenaran. Memang asalnya itu, suka mencari kebenaran namun tidak mengikuti jalannya. Ini masalah. Makanya para sahabat sudah mengatakan kam min muridinil khair lam yanalhu atau lam yablughu. Alangkah banyaknya orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mencapainya karena jalannya keliru. Toyib. Makanya niat itu penting, namun jalannya juga wajib menempuh jalan yang tepat. La ilaha illallah memang wajib, namun Muhammadur Rasulullah juga wajib. Jalannya wajib ikut jalannya Nabi. Toyib. Makanya para penyair sudah mengatakan apa? Tarjun najata walam tasluk sabilaha wasafinatu la tajri alal yabas. Yaitu engkau mengharapkan keselamatan namun engkau tidak menempuh jalannya. Sementara kapal itu tidak berlayar di atas daratan, di atas tanah yang kering. Ini secara mendasar demikian. Berarti memang apa? Walaupun Al-Juwaini niatnya mencari kebenaran namun tak mau mengikuti nasihat salaf untuk jangan menempuh jalan-jalan ahli kalam. Akibatnya ya memang salah jalan. Wa haraban minat taklid, dengan alasan lari dari taklid. Akhirnya apa? Ikut dalil Quran wa sunnah tak mau dengan alasan ini cuma apa? Tufiduddon katanya. Ikut nasihat salaf lebih tidak mau lagi. Apa itu? Hum rijal wa nahnu rijal katanya. Mereka manusia, kami juga manusia. Iya, memang manusia, tapi lihat mereka manusia seperti apa para salaf. Mereka manusia yang telah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, lain dengan orang macam kita. Wal an qad raja'tu anil kul ila kalimatil haq. Dan sekarang saya telah rujuk dari itu semua menuju kepada kalimat yang benar. Alaikum bidinil ajais. Kalian wajib untuk mengikuti agama para wanita yang tua itu. Bukan wanita tua sekarang. Wanita tua sekarang ya lain, tidak paham syariat. Kebanyakannya ada syariat pun tidak mau mengikuti, ada ilmu pun tidak mau mempelajari. Tapi maksudnya adalah wanita-wanita tua di zaman itu yang tidak tahu ilmu kalam, tahunya adalah kitab wa sunnah dengan ajaran salaf di zaman Juwaini. Wa akhtimu aqibata amri inda rahili bi kalimatil ikhlas, dan saya menutup kesudahan dari urusan saya tatkala saya rahil, yaitu apa? Saya mau kembali kepada Allah, mau mati dengan kalimatul ikhlas. Wal wailu libnil Juwaini, kecelakaan untuk Ibnul Juwaini. Iya, waktunya habis, bukan untuk kebenaran. Sampai mengarang kitab yang sangat tebal itu, kurang lebih berapa? 90 jilid ada di Damas kitabnya itu. Betul-betul apa? Sangat kurang dalil Quran, kurang dalil hadis, dibantah oleh Syekhul Islam dalam kalau nggak salah kitab Tis'iniyah dan yang lain-lain. Umurnya habis untuk ilmu kalam. Ini kitabnya banyak tapi berisi ra'yu. Wa kana yaqulu li ashabi, Al-Juwaini sering berkata kepada para sahabatnya di akhir-akhir hayatnya, ya ashabana la tastaghilu bil kalam. Wahai para sahabat kami, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalama yablughu bima balagha ma tasaghaltu bih. Seandainya saya tahu bahwasanya ilmu kalam itu menyebabkan saya mencapai apa yang dicapai oleh ilmu kalam itu, yaitu berupa kebingungan, niscaya saya tidak menyibukkan diri dengan itu. Ya, bapaknya sudah kasih nasihat. Bapaknya Juwaini Kabir, beliau ulama yang bagus. Kasih nasihat tapi nggak diterima waktu itu. Wa qala Ahmad ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah, kana al-Walid ibnu Abban, Walid ibnu Abban Al-Karabisi khali, beliau adalah pakcik saya. Falamma hadaratul wafah qala li bani, tatkala kematian telah menghadirinya, yaitu tanda-tanda kematian, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ata'lamuna ahadan a'lama minni, apakah kalian mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu daripada saya?
Ini dua maf'ul bih ya, ahadan dan a'lama. Qalu la, mereka mengatakan tidak, yaitu di zaman itu. Qal afatattahimunani, apakah kalian akan mencurigai saya, yaitu akan merasa ragu dengan kalimat saya? Qalu la, tidak. Qal fa inni usikum, maka sesungguhnya saya akan memberikan wasiat kepada kalian. Ataqbalun, apakah kalian akan menerima? Qalu na'am, mereka mengatakan ya. Qal alaikum bima alaihi ahlul hadis, kalian wajib memegang apa yang dipegang oleh ahlul hadis. Fa inni ra'aitul haqqa ma'ahum, karena sesungguhnya saya melihat kebenaran itu menyertai mereka. Ya, karena ikut Nabi maka selamat. Wa qala Abul Wafa Ibnu Atil Al-Hambali, setelah taubat, kalau sebelum taubat memang apa? Banyak menulis kitab yang mendukung akidahnya Mu'tazilah. Qad balagtu fil usul tula umri, saya telah berlebihan mengurusi perkara usul tapi maksudnya adalah apa? Ilmu kalam. Karena Al Ghazali sendiri mengatakan apa? Barang siapa tidak mempelajari ilmu kalam, dia tidak akan paham usul. Jadi sering mereka mengatakan usul maksudnya adalah yaitu akidah yang didasari ilmu kalam. Sepanjang umur saya, summa utul qahqara ila madhabil maktab. Setelah itu saya kembali mundur kepada madhab maktab. Maktab adalah yaitu kalau sekarang sih semacam tadika, tapi tadika untuk yang sifatnya keislaman, itu mengajarkan baca tulis, mengajarkan Al-Quran, ini maktab. Ujung-ujungnya saya kembali kepada ajaran yang diajarkan ke anak-anak, sekedar ikut Quran wa sunnah dan ajaran para ulama salaf, bukan memakai ilmu kalam. Selesai dari Al-Mufhim karya Al-Qurtubi. Ilahuna wallahu a'lam.